meniru pola tumbuh dari alam. Tapi saya perhatikan banyak kita yang membuat bonsai itu terbuat dari inspirasi kita sendiri. Jadi kadang satu orang dengan yang lain memiliki hasil yang berbeda. Kemudian tadi Pak Rudi kan menyampaikan mengikuti kemauan pohon. Ya, jadi sementara kita membuat bonsai ini minim referensi, tahunya juga dari hasil bonsai, bukan dari alam. Kita nggak mungkin juga pergi ke pedalaman. Nah itu bagaimana Pak Rudi? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, asal mula dari bonsai itu kan bentar, satu dua aja. Saya lupa nanti yang kedua pasti. Yang pertama aja tadi gimana? Ya, jadi yang dimaksud meniru alam ini memang bukan meniru rupanya, meniru pola tumbuhnya. Ada pernah yang nanya ke saya dengan sedikit jengkel mungkin ya dia ya. Pak Rudi ini ngomong niru alam. Bonsainya sendiri juga saya lihat nggak ada tuh yang sama seperti yang hidup pohon yang di alam kan gitu kurang lebih. Iya kan? itu pertanyaan saya. Nah, sekarang saya balik tanya. Sampai ke alam dah. Yang di alam aja lo temuin ada nggak satu dua pohon yang kembar? Kan nggak ada juga. Yang ada kesamaannya adalah pola tumbuhnya. Ada itu. Ya tadi yang di awal tadi loh. Basicnya pohon tropis ini apa? Ya, basicnya pohon tropis itu mempunyai percabangan yang gede. Itu yang kita pegang sebagai pola tumbuh pohon tropis. Banyak yang buat seperti ini dengan nantinya tetap dia meniru kehidupan pohon subtropis karena bonsai ini asalnya dari negara subtropis. Ya, sampai ke Blinger membuat perandingan yang turun-turun, semua turun ke bawah. Nah ini sebenarnya pola tumbuh pohon yang hidup, bukannya nggak boleh, bukannya jelek, saya nggak ngomong seperti itu. Tetapi silakan aja, nggak ada masalah. Nah ini dasarnya. Ini adalah sebuah wujud presentasi seni, ya. Kita semua pasti setuju bahwa orang berkesenian ini ujung-ujungnya adalah mempresentasikan keindahan. Mau seni tari, seni musik, seni rupa, itu wujudnya adalah presentasi keindahan, kan betul ya? Apalagi coba, nah kita kan akan berkarya mewujudkan berkesenian, mewujudkan kreativitas kita menjadi sebuah presentasi keindahan. Nah di bonsai ini ada dua cara pendekatan untuk mencapai keindahan. Yang satu pendekatan menurut pemikiran idealisasi manusia, yang satu pendekatan menurut idealisasi alam. Karena apa saya bicara alam? Karena objek kita ini adalah benda hidup atau makhluk hidup. Ya. Kalau nggak kita ikuti dia, nggak bisa, seolah-olah kita mau ngikuti kemauan kita sendiri. Ini tolong seni bonsai dibedakan dengan seni murni atau fine art. Sangat berbeda. Seni murni itu seperti seni patung, seni lukis, seni kriya itu seni murni. Murni berasal dari kehendak si seniman. Kanvas itu saya coret pakai kuas tinta biru, keluarnya biru, nggak mungkin keluar merah, ya kan? Saya sobek pakai cutter ya sobek, nurut kanvasnya. Tetapi pohon, saya potong di sini, bisa nunggu tunas baru, bisa mati. Kehendak saya mau pendekin ini, saya potong di sini. Kehendak pohonnya belum tentu nuruti kehendak kita. Maksud ya? Nah, jadi inilah makhluk hidup. Beda berkesenian atas objeknya hidup dengan berkesenian atas objeknya benda mati. Ya sangat berbeda. Kita harus mengerti itu. Makanya tadi saya ngomong sebaiknya mengikuti kehendak pohonnya, dia punya kehendak yang kita harus explore menjadi sebuah keindahan. Tetapi kehendak dasarnya ya pohon ini. Seperti tadi karakter asam kehendaknya cuma pecah sampai level 3. Mau diapakan lagi, mau dipaksa sampai level 4, nggak jadi-jadi, mati ranting terus pasti. Pasti itu.
Demikian juga kehendaknya Santiki, dia dipecah untuk sampai ke level 5. Sampai level 5 baru dia disebut mateng. Sampai mateng dia baru daunnya bisa kecil-kecil. Ya, ada pertanyaan ke saya, Pak Rudi, kenapa kok Santiki saya daunnya gede-gede? Ya saya tanya, sudah dipecah belum? Belum, masih pada level 2. Ya jangan harap level 2 bisa daun sekecil beras. Nggak bisa, harus mateng dulu, pecah sampai pol dulu, baru bisa kecil daunnya. Kan gitu. Ya diperhatikan aja pada pertumbuhan pertama ini daun ukurannya segini. Nanti kalau udah pecah ke anak ranting atau sampai cucu ranting, daun pasti lebih mengecil. Nah itu proses dia, kehendak dia yang mau seperti itulah, kita ngikutin. Mau pohon berkesan tua, tetapi mecah Santiki hanya ke level 3, ya nggak kelihatan tua, nggak kelihatan mateng pohonnya, nggak mencur, nggak mateng. Jadi pohon ada kehendak, ini cuma kehendak yang simple, belum lagi kehendak lain. Saya kasih contoh, kita punya pohon dengan akar yang muter, ya. Ini kondisi pohon yang sedang kita garap, dapat bahan akarnya muter. Buat perantingan percabangan cuma di sebelah, cocok nggak? Lo akarnya muter kok cabangnya di kanan toh. Nah, sebaliknya kita punya akar sebelah, buat perantingan kiri kanan komplit, yang nggak cocok. Nah itu lo kehendak kita mau ditaruh kemana? Ya, escape adalah sebuah pohon dengan konsep roboh, rebah ataupun ambruk ataupun apa. Ya, kita tampilkan pohon cascade akarnya muter seperti beringin, enak dilihat nggak? Masuk akal nggak? Nah kalau akarnya muter dia nggak jatuh, naik dia, betul kan? Nah logika ini yang kita pakai terus. Kita nampilin pohon cascade akarnya lemah, terus istilahnya ditanya orang, loh ini bikin bonsai kok akarnya lemah? Loh yang justru lemah ini terus dia roboh. Justru itu poinnya tinggi karena kita bisa sesuaikan tampilan pohon dengan kondisinya. Ya gitu Pak Beni ya. Ada lagi Pak, silakan Pak. Pertanyaan kedua adalah penyebutan bonsai. Jadi saya pelajari bonsai, kalau nggak salah Pak Rudi mengatakan awalnya penjing, kemudian itu dari Cina ya, kemudian ditiru oleh bonsai seniman di Jepang bernama bonsai. Nah, terus Indonesia menyebutnya bonsai. Pertanyaan saya, apakah kita ini bisa dihitung nggak? Maksudnya diartikan orang pembuat penjing di Cina itu akan mengakui nggak kita sebagai seniman pohon ini? Kan kita menyebutnya kan bonsai, bukan menyebut penjing itu loh maksudnya. Kenapa kita tidak menggunakan istilah penjing? Sedangkan awalnya kan penjing. Terima kasih. Ya memang bonsai, kita nggak usah ngomong bonsai ya. Kita ngomong seni membuat miniatur alam ini ya. Jadi emang awalnya ditemukan di Cina 1000 tahun yang lalu Pak. 1000 tahun yang lalu ya. Kemudian orang Jepang mau meniru berkesenian ini. Dia bawa pulang ke Jepang, dikembangkan di Jepang, jadinya bonsai. Ya kalau kita lihat definisinya, penjing itu artinya itu pojing itu pemandangan. Orang Cina lebih luas dia membuat miniaturnya. Nggak cuma miniatur pohon, tetapi miniatur alamnya juga dibuat. Pernah lihat sajian presentasi penjing yang ada gunung-gunungnya itu, sungainya juga dibuat miniatur. Nah ini di Cina lebih luas mereka. Tapi begitu diadopsi ke Jepang, dia lebih mau praktis. Orang Jepang itu serba praktis lah maunya. Dia simple, dia khusus fokus pada miniatur pohonnya saja. Orang Jepang tidak mempresentasikan miniatur pemandangan, dia mempresentasikan miniatur pohon. Nah, di sini perbedaannya apa? Jadi jangankan dari iklim yang sama, dari kultur yang berbeda, kita coba adopsi sebuah kesenian, hasilnya juga akan berbeda. Nah, sedangkan di dunia ini sekarang
eksistensi seni ini, seni miniatur pohon ini, cuman ada dua eksistensinya, yaitu satu yang di Cina namanya bencing, satu yang di Jepang namanya bonsai. Ya terserah. Nah, kalau mau ngikutin yang Jepang, yaitu tadi di Jepang banyak mengidealisasikan menurut idealisasi keindahannya ya, menurut idealisasi manusia. Pernah dengar cabang pertama harus lebih gede dari cabang kedua, kanopi bentuknya harus segitiga. Pernah dengar kan? Ini kan yang ngomong menteorikan ini kan manusia, ya kan? Di alam ada nggak pertumbuhan pohon yang seperti ini? Bukan berarti di alam terus kehidupan pohon tidak indah kan? Alam juga bisa membuat indah kan? Kalau kita lihat pohon gede di alam tua itu kan terlihat indah. Nah siapa yang bentuk? Manusia kan tidak. Alam sendiri yang bentuk. Jadi alam punya cara untuk membuat sebuah keindahan. Nah, cara alam membuat keindahan inilah yang saya sebut idealisasi alam. Membuat keindahan. Cara alam membuat keindahan inilah yang kita tiru. Itu. Saya tidak sedang membedakan yang idealisasi manusia jelek, yang idealisasi alam bagus, tidak ya. Mohon dimengerti, sekali lagi bukan itu tujuan saya. Saya hanya ingin men-sharingkan adanya perbedaan. Adanya perbedaan seperti tadi. Di sini mati, di sini hidup. Simple, itu alam yang bicara. Tapi kalau manusia mungkin ini kepanjangan dipotong. Semakin dipotong, semakin rasa alamnya semakin berkurang. Benar nggak? Nah, ini sama kondisinya. Arah tumbuh ke sana, ada kematian yang ke sana juga. Secara alam kurang masuk akal kan? Kita potong. Nah, tetapi manusia berpikir lain. Oh ini, masih nggak masalah, ini malah bagus keringannya di sini gini-gini. Dengan alasan estetika seni rupa. Tetapi kita memperpanjang ini atau mengadakan ini dengan alasan logika alam. Lebih masuk akal kalau di sini kita tampilkan kering, kemudian pertumbuhan ke sana, benar kan? Nah itu perbedaannya. Apalagi Pak? Jadi gini, kita kan ingin ada kemajuan di dunia bonsai. Nanti kalau bisa kan internasional ya Pak ya. Pak Rudi kan sudah kemarin ke Filipina. Apakah penyebutannya juga sama bonsai di sana? Kemudian tidak tertutup kemungkinan kan seniman bonsai yang di Cina kan juga mengetahui pergerakan pembonsai di Indonesia ini semakin lama kan semakin besar. Nanti suatu saat apakah kita akan menyebut bonsai ini dengan sebutan sendiri? Seperti kayak Pak Rudi sekarang kan membuat tema kan tropis gitu kan, bonsai tropis Indonesia, mengikuti pola tumbuh bonsai pohon di daerah tropis. Apakah nanti suatu saat akan ada penyebutan baru, bukan bonsai itu lagi? Karena dari Cina kan penjin turun ke Jepang menjadi bonsai, terus Indonesia kan hanya mencontoh dulu ini sekarang. Terima kasih Pak. Ya gitu, bahwa genre dari eksistensi bonsai di dunia ini cuma ada dua. Yang satu namanya bencing, yang satu namanya bonsai. Belum ada genre baru yang bisa membedakan antara kedua eksistensi ini. Genre mengerti ya maksudnya ya. Seperti di musik itu ada genre rock, ada genre jazz, ada genre dangdut dan lain-lain ya, banyak. Kalau di bonsai masih ada dua. Nah, genre ini bisa terwujud, bisa terjadi, bisa eksis oleh karena disukai oleh banyak orang. Yang saya maksud banyak orang ini dunia ya, bukan banyak orang terus lokal Indonesia tok, nggak bisa. Harus dunia menyukai. Bukan hanya cukup menyukai, tetapi meniru. Nah, apabila sudah disukai dan ditiru, inilah baru muncul genre baru. Pernah tahu musik rap? Ya, itu awalnya dari Bronx Amerika sana kurang lebih tahun 70-an. Nah, sampai tahun 90 hanya orang sana yang nyanyi rap. Sampai sekarang orang Cina nge-rap, orang Jepang breakdance, sudah ditiru. Nah, maka genre musik rap mulai eksis. Kalau disukai tok nggak ditiru nggak bakal bisa eksis. Soal penyebutan ini mau disebut apapun
itu tidak bisa saya mendeklarasikan. Saya sendiri juga mungkin sudah punya konsep membuat bonsai, tetapi tidak bisa saya menyatakan, mendeklarasikan bahwa ini genre baru, tidak bisa. Harus ditiru, disukai dan ditiru orang baru. Itu apa namanya? Terciptalah sebuah genre. Karena wujud genre bukan dideklarasikan. Wujud eksistensi sebuah perbedaan karya seni tidak dideklarasikan. Seperti dulu orang Amerika mendeklarasikan rap. Ini ada rap ya, dicuekin kamu, apa kamu ngomong cepet gitu, aku aja nggak ngerti artinya. Jadi cuekin karena orang yang ngomong ini nggak ngerti. Tapi kalau lama-lama orang ngerti, wah memang enak ini kalau didengar ngomongnya cepet, musiknya beatnya enak segala macam, disukai kan, ditiru. Udah jadi genre baru, sama wujudnya. Musik jazz juga dulu asalnya gitu. Semua musiknya berasal dari dasar musik klasik. Ya, kemudian tercipta rock and roll, tercipta rock, tercipta metal, tercipta apa. Nah ini perubahan itu menjadi wujud genre yang berkembang. Di bonsai masih belum, Pak. Nah, kita ini baru 50 tahun lah paling lama.